Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Wandi Barboy Silaban, redaktur Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Menjerat kendaraan perusak jalan, razia kendaraan overdimension overloading oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada 19 sampai 25 Agustus tahun ini patut diapresiasi. Upaya ini adalah bagian dari langkah serentak secara nasional untuk menertibkan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan sesuai ketentuan. Namun, apresiasi saja tidak cukup. Tindakan tegas dan konsisten harus menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan yang telah menimbulkan kerusakan serius pada infrastruktur jalan di provinsi ini. Provinsi Lampung merupakan jalur strategis penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat lalu lintas kendaraan berat sangat tinggi. Tak heran, sepanjang tahun 2023, sebanyak 1.700 kendaraan odol terjaring dalam razia. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya masalah kendaraan odol di wilayah Bumi Ruwajure. Keberadaan kendaraan melebihi kapasitas muatan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi penyebab utama kerusakan jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa panjang jalan provinsi di Lampung pada tahun 2023 mencapai 1.695,48 km. Dari panjang tersebut, hampir 80% merupakan jalan dengan permukaan aspal yang merupakan jenis jalan paling rentan terhadap kerusakan akibat beban berlebih. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa hanya 57,6% dari jalan provinsi yang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya masuk dalam kategori rusak dan rusak berat, yang masing-masing mencapai 4,6% dan 16,7%. Jika kendaraan odol dibiarkan bebas melintas, jalan-jalan yang telah diperbaiki dengan anggaran besar akan kembali rusak dalam waktu singkat. Biaya perbaikan jalan yang semakin membengkak bukan hanya membebani anggaran daerah, tetapi juga memperlambat laju pembangunan ekonomi di wilayah ini. Untuk itu, sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu harus diberlakukan terhadap pelanggar aturan odol. Selain penindakan di lapangan, perlu ada peningkatan pengawasan serta penerapan teknologi canggih untuk mendeteksi kendaraan dengan muatan berlebih. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang melebihi muatan atau dimensi standar dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp500 juta atau pidana penjara maksimal 2 tahun. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang penanganan pelanggaran muatan lebih pada kendaraan bermotor di jalan juga mengatur bahwa kendaraan odol harus diturunkan muatannya hingga sesuai dengan ketentuan sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan. Pelanggaran berulang dapat berujung pada pencabutan izin operasional perusahaan angkutan tersebut. Selain sanksi hukum, pengenaan denda administratif dan penahanan sementara kendaraan odol juga perlu diterapkan secara konsisten. Penindakan yang tegas ini harus dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada pengusaha transportasi dan pengemudi. Mereka harus memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya untuk menghindari hukuman, tetapi juga demi menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan. Keberlanjutan dari tindakan ini sangat penting, tidak hanya untuk memperbaiki kondisi jalan di Provinsi Lampung, tetapi juga untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di masa mendatang. Dengan langkah tegas dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan kondisi jalan yang lebih baik dan mendorong transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Selamat siang Bang Barboy. Siang Mbak Nur. Ya, kita kembali di bedah tajuk dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Nah Bang Barboy, kita akan membahas tentang truk odol atau muatan berlebih. Ini kenapa Bang Lampung Pos tertarik untuk membahas tema ini? Iya benar Mbak Nur. Jadi tema ini kan memang tema yang cukup sering ya kita jadikan sebagai tajuk ya. Jadi
Karena kenapa kita jadikan sebagai tajuk? Karena sering berulang pula kasus yang menimpa ya, kayak peristiwa-peristiwa yang ada di jalan itu selalu saja kita sudah mengingatkan soal truk muatan berlebih yang bisa merusak kondisi jalan. Tetapi yang terjadi selalu saja ada truk nakal, entah itu lewat di malam hari caranya ataupun ya menghindari para petugas, berbagai macam lah modusnya. Jadi itu kenapa spirit kita mengangkat tajuk soal menjera untuk para truk ini ya, kendaraan yang bermuatan berlebih ini ya. Jadi biar ada efek jera yang semakin nyata. Itu sih tujuan kita kenapa ngangkat tajuk soal truk yang dengan muatan berlebih ya, odol ya, overdimension, overload ya. Kenapa ini selalu berulang, Bang? Apakah penindakannya kurang tegas atau seperti apa dari pihak perusahaan yang kurang kooperatif atau seperti apa? Iya sih, ada beberapa hal kenapa ini selalu terjadi ya. Salah satunya tadi itu sudah Mbak Nur sebutkan soal aparat penegak hukum juga dalam tanda petik juga ada tidak semua, lagi-lagi ada yang bermain mata memang dengan orang-orang yang para sopir yang dengan muatan berlebih ya. Itu ada kasus itu, tapi ada juga yang memang semacam bahwa mereka sudah tahu jalan-jalan kapan tidak ada petugas, nakal ya dalam hal ini tanda petik, ada yang memang sengaja nakal gitu ya. Jadi sudah tahu kapan ada petugas di lokasi tersebut, kapan ada razia, kapan tidak ada. Nah, mereka sudah tahu. Jadi semua berkelindan ya Mbak ya, semua saling bersangkut paut ya. Semua ya itu dalam tanda petik kejahatan, kenakalan itu semua. Jadi saya kira ya itu semua kenapa selalu terjadi dan terus berulang seperti itu. Baik Bang Boy, pembahasan kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos.
Bang Barboy, ini Dinas Perhubungan Provinsi juga baru saja menggelar razia gitu ya Bang di bulan ini. Nah ini mungkin juga sebagai salah satu upaya untuk menekan truk bermuatan lebih ini atau seperti apa Bang? Ya betul sekali. Jadi pada tanggal 19 sampai 25 Agustus ini ya Mbak Nur ya, itu memang diadakan razia ya untuk truk bermuatan lebih atau odol ya, over dimension, overloading, odol. Jadi itu razianya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan memang terbukti nyata bahwa truk bermuatan berlebih ini selalu terjadi. Terbukti ada sedikitnya 1.700 ya kendaraan truk dengan muatan berlebih yang terjadi pada tahun 2023 ya. Itu selalu terjadi peristiwa yang sama. Ada saja truk yang nakal, truk yang sudah ditegur, sudah diberi sanksi, kembali lagi melakukan perbuatan serupa. Jadi ya saya kira memang kali ini memang benar-benar efek jerah itu harus lebih masuk ke dalam ya. Efek jerah itu sebenarnya jangan setelah ada sanksi, misalnya sanksinya berupa uang gitu ya, denda gitu, berupa denda administratif, jangan lepas begitu saja. Sebenarnya benar-benar harus mulai lagi masuk ke perusahaannya katakanlah diberi tanda kuning ya, bahwa ini patut dicurigai perusahaannya seperti itu. Jadi harus bertingkat-tingkat ya, jangan dilepas begitu saja. Itu maksud saya, dari setiap penindakan yang sudah ada yang selama ini belum memberikan efek jerah, jangan dilepas begitu saja. Terutama sekali sopirnya, truknya, jangan hanya seperti itu, tapi juga masuk ke perusahaannya, harus lebih jauh ya, harus lebih matang gitu, bahwa ya tidak bisa bermain-main dengan truk dengan muatan berlebih ini, karena ini terbukti sudah merusak jalan kita sudah diperbaiki. Presiden Jokowi sudah berulang kali datang ke Lampung hanya untuk memperbaiki jalan, tapi kembali lagi truk bermuatan berlebih yang merusak jalan kita Lampung ini. Nah itu saya kira harus benar-benar nyata gitu, ke depan ini disikapi juga kelanjutan dari denda ataupun sanksi yang ada, itu saya kira itu. Nah mungkin salah satunya untuk di Lampung sendiri ya Bang, kayak di Lampung Selatan itu kan ada yang namanya jembatan timbang untuk mengukur muatan berlebih. Apakah itu juga ternyata belum efektif juga ya Bang untuk menekan muatan kendaraan-kendaraan yang bermuatan lebih tadi? Ya itu beberapa hal harus diakui, jembatan timbang itu cukup membantu Mbak, harus diakui cukup membantu. Tapi kan ya itu tadi belum sepenuhnya. Betul. Kembali lagi ada juga ya yang sengaja ketika tidak ada pengawasnya, lewat lagi, hal-hal seperti ini, hal-hal semacam ini. Jadi ini ya, jadi saya nggak mengerti harus menyebut apa gitu ya, karena selalu begitu gitu loh model kita. Terus berulang. Iya, main kucing-kucingan loh, Betul. Mbak. Itu yang terjadi. Jadi ya kita harus benar-benar kembali lagi, saya kira tadi itu ya, hukum jangan sudah ada jembatan timbang, mohon dipatuhi. Sebenarnya itu mari kita laksanakan juga. Kalau bisa petugas-petugas juga bekerja sama dengan warga setempat misalnya. Jadi bisa ada pergantian, kalaupun memang tadi malam harus ada yang beristirahat segala macam, bisa itu bekerja sama dengan warga setempat. Jadi semua daya untuk pengawasan tentang betapa berbahayanya truk dengan muatan berlebih itu bisa menjadi bisa menjadi solusi gitu. Jadi tidak hanya main kucing-kucingan terus karena tidak ada petugasnya, baru mereka lewat seperti itu, menghubungi truk yang lainnya juga untuk ayo lewat. Nah hal-hal semacam itu saya kira berulang terus. Jadi sekali lagi saya kira benar-benar harus serius, ada dari Dinas Perhubungan, aparat penegak hukum, warga setempat juga, masyarakat setempat, di mana dilintasi jalan misalnya yang sering mengeluh gitu ya, warga setempat yang sering mengeluh dengan kondisi kerusakan jalan akibat truk yang bermuatan lebih ya, itu saya kira harus bersatu padu, warga-warga ya, dan instansi terkait ya, warga setempat dan instansi terkait harus benar-benar bersatu padu untuk menyikapi persoalan ini. Dan aparat penegak hukum sekali lagi tidak hanya melepas begitu saja, memberikan sanksi, denda, tapi juga harus ada terutama kepada perusahaannya ya. Sebenarnya
Oke, kalau sebenarnya truk muatan berlebih ini selain merusak jalan juga mengganggu atau membahayakan pengendara lain begitu ya Bang ya, menjadi terganggu bahaya barang-barang yang dimuat atau seperti itu juga sangat membahayakan pengendara lain begitu nggak Bang? Pastinya, karena kan itu sudah pasti kalau seperti itu Mbak. Karena kan juga kita tahu juga Undang-Undang Nomor 25 ya tahun 2009 juga mengatur ya persoalan bagaimana truk harus sampai berapa beratnya. Itu sudah jelas ada aturan mainnya ya, tidak bisa sembarangan gitu. Jadi itu juga kan karena itu jalan kan tidak bisa sembarangan dilewati oleh truk-truk itu. Betul. Karena sekali lagi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang lalu lintas itu ya sudah mengatur dengan jelas loh Mbak, soal itu. Jadi ya tentu saja keselamatan pengendara yang lain, motor, mobil itu tentu saja akibat truk misalnya itu ya jelas tidak bisa kan. Secara perundangan juga sudah diatur dengan tegas ya. Jadi ya saya kira memang di sini yang kurang adalah penegakan hukumnya dan juga komitmen dari masyarakat juga ya. Si sopir mungkin bagi dia hanya disuruh perusahaan, dia hanya menjadi buruh bagi perusahaannya. Betul. Seperti itu sih saya kira ya memang harus bersama ya, harus benar-benar fokus untuk mengatasi persoalan ini. Saya kira itu. Mungkin ada upaya Bang dari pemerintah sendiri Bang untuk mensosialisasikan undang-undang, larangan, aturan, hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan bagi muatan yang berlebih ini Bang? Iya, kalau saya kira kalau sosialisasi sih ya memang ya nggak kurang-kurang. Bagi perusahaan terutama. Tapi memang saya kira perlu ya memberi di sepanjang jalan itu misalnya ada di beberapa jalan utama ya, itu saya kira memang harus ada penekanan peringatan. Peringatan soal truk muatan berlebih membahayakan. Saya kira itu perlu juga sih. Jadi ada ada tanda bahwa ini akan serius, bahwa polisi penegak hukum juga masyarakat benar-benar serius mengawasi hal seperti ini. Ketika misalnya ada baliho besar misalnya seperti itu, jadi dia akan menyita perhatian gitu ya. Poster yang besar, saya kira itu cukup bagus di beberapa jalan utama yang sering dilalui truk muatan berlebih itu. Ya kalau di media saya kira sudah berulang kali, tapi ya itu tadi masih saja ada yang nakal kalau di media. Saya kira jangan lupakan juga selain tadi baliho dan poster-poster besar yang ada, media sosial saya kira juga hal yang bagus. Nah, kita tahu sendiri bagaimana sekarang ini TikTok, Instagram. Nah, bagaimana media sosial itu saya kira itu hal yang cukup bagus ya. Sedikit-sedikit warga mengupload ketika bermuatan berlebih. Jadi saya kira itu cukup ampuh juga untuk masa kini gitu. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Di segmen berikutnya kita akan membahas trending topik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar
untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Menutup TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya Pemkot Bandar Lampung buka 50 formasi CPNS 2024. 1 alokasi untuk disabilitas. 1071 siswa SMK se-Indonesia ikuti LKS Nasional ke-32 di Lampung. Dokumen lingkungan belum terbit, 2 pekon di Lampung Barat belum menikmati listrik PLN. Warga Wailayap geger dengan temuan mayat laki-laki anonim. Terakhir, Disperkim Bandar Lampung terbitkan 6 izin perumahan selama 2024. Nah, ini Bang Boy, apa Bang Boy yang menjadi bahasan di lampos.co kali ini? Iya, berita soal adanya 1071 tadi ya, Mbak ya, 1071 siswa SMK ya yang menggelar LKS ya, lomba kompetensi siswa SMK. Itu ya. Jadi itu dari seluruh siswa SMK, dari siswa-siswa pilihan dari seluruh SMK di seluruh Indonesia ya, dari 38 provinsi itu hadir di GSG Lampung ya untuk mengikuti lomba ini ya. Lomba kompetensi siswa ini, LKS ini. Jadi saya kira kenapa ihwal kompetensi ini begitu penting bagi siswa saat ini, itu saya kira kembali lagi untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Kita harus berpijak ke arah sana karena kita tahu sendiri bahwa pendidikan adalah investasi utama ya untuk membangun masa depan bangsa kan. Jadi itu dia kenapa juga kompetensi siswa diharapkan khususnya karena di tingkat global saat ini ya, di mana digitalisasi begitu merambah. Jadi saya kira cukup bagus lomba ini untuk para siswa, untuk meningkatkan keterampilan para siswa dari seluruh Indonesia ya. Jadi saya kira ini kita berharap dari adanya semacam LKS ini bisa membantu juga pelaku industri ya, pelaku industri bisa semakin terdorong untuk merekrut langsung tenaga yang siap pakai ya, selepas dari sekolah, tamat dari sekolah mereka bisa langsung bekerja. Jadi saya kira ini hal yang cukup membantu juga untuk menggalakkan dunia kerja ya. Kita tahu sendiri saat ini juga tenaga kerja mulai lesu, korban PHK juga sudah banyak sekali. Jadi saya kira ini sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang cukup membanggakan adanya semacam lomba kompetensi siswa ini. Oke, baik Bang Boy, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id yang ini menjera kendaraan perusak jalan. Nah ini Bang Boy sama dengan tema tajuk kita. Ini seperti apa Bang? Iya, jadi kembali lagi ya Maya, penekanan soal selain tadi soal hukum, memberikan sanksi hukum kepada para pelaku yang dengan pelaku yang mengendarai truk dengan muatan berlebih ya. Selain itu, sebenarnya sanksinya tidak hanya denda administratif saja tadi itu, tapi juga bagaimana kembali lagi ya pengusaha transportasi. Nah ini saya kira poinnya lebih ke arah situ tekanan kita ya. Jadi sekali lagi bagaimana si pengusaha transportasi yang menyediakan truk itu yang selalu merusak jalan dengan muatan yang berlebih. Itu yang perlu jadi perhatian kita ya. Jadi cara pandangnya ke arah sana ya, jadi agar benar-benar efek jerah ini bisa lebih terasa gitu loh Mak. Jadi tidak ada kucing-kucingan, tidak ada kong-kali-kong di antara sopir yang membawa truk dan juga aparat penegak hukum maupun para petugas yang biasa menjaga di jalan. Betul sekali, saya kira itu yang perlu jadi penekanan untuk kali ini ya Mak ya. Jadi pengusaha transportasi dan juga
orang-orang yang tidak terkait langsung ya, pengusahanya terutama pengusahanya gitu, benar-benar ini yang harus jadi perhatian dan ditegakkan lebih jelas ya, lebih tegas gitu. Saya kira poinnya ke arah sana, baik melalui surat misalnya teguran mungkin tertulis gitu, teguran pertama, kemudian juga tertulis pertama, kedua, dan bisa mungkin somasi selanjutnya gitu. Jadi harus tegas ke arah sana karena sudah berulang kali kejadiannya dan kita tidak mau terjadi terus. Masa mau begitu-begitu terus? Nah, itu saya kira harus lebih ke arah sananya yang perlu jadi perhatian. Oke, baik Bang Boy, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id, yakni film drakor tayang September 2024. Ini daftarnya. KAF 2024 hadirkan musisi tradisi Indonesia dan mancanegara. Band punk Random merilis album ketiga Melawan Batas. Mengusung bahasa kuno Maluku, Arca rilis debut 10. Dan terakhir, Blackpink jadwalkan tur dunia dan comeback pada tahun 2025. Apa Bang ya menarik di dunia hiburan kita ini Bang? Ya, saya mencoba ini ya Mbak ya, saya mencoba melihat-lihat ini kan karena saya kurang memahami ya kalau semua tadi ya yang digariskan tadi ya. Tapi saya tertarik sama ini ya, film drakor ini yang akan tayang nih pada September 2024. Judulnya ada 3 ya, The Judge from Hell, kemudian Soul Busters, dan Iron Family. Ya, saya kira ya ini ceritanya seperti apa ya, kalau kita tahu sendirilah namanya kalau drama drakor ini kan haru biru gitu ya Mbak ya. Saya sih kurang tertarik ya, tapi kan karena sering mendengar gitu ya bahwa drakor review-reviewnya gitu ya Bang ya. Dengar aja, kalau saya sih kurang ya. Bukan pecinta drakor gitu ya Bang Boy. Bukan pecinta, tapi karena kayaknya ini drakor ini lagi musim nih di anak muda nih. Makanya coba lihat dulu apa ini. Nah, makanya itu drama haru biru dan begitu ini ya dia begitu romantis ya katanya drama drakor itu ya. Ya kita tahu lah drama Korea. Nah kalau yang saya tahu Mbak soal Korea ini, tapi ini di luar drama drakor ini. Nah Koreanya Pak Bambang Pacul kalau saya yang tahu. Nah itu Korea para pejuang. Nah itu kalau yang saya tahu, kalau itu tahu saya. Beda passion gitu. Ya, kalau itu tahu saya. Tapi kalau film Korea itu ya. Seperti itulah yang saya paham. Tapi saya kira film-filmnya bagus ya Mbak ya. The Just From Hell, semuanya merekomendasikan ya. Dan Iron Family, saya kira September 2024 bagi para pecinta drama Korea itu cukup bagus, saya kira itu. Bang Boy, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan sai100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.